Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan perantara sholawat insyaallah kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya, pada hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insyaallah kita akan membahas bab 3, yaitu menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Sebelum kita memulai materi pembelajaran jarak jauh pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman semuanya, mari kita mulai materi belajar pada hari ini. Kita lihat slide selanjutnya. Peta konsep pada bab ini yaitu ada 3. Kita akan belajar pertama membaca Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 dan hadis tentang berpikir kritis. Kita akan membacanya. Yang kedua, kita analisis Quran surat Ali Imran dengan cara analisis yang sederhana. Yang pertama yaitu analisis bacaan tajwidnya. Apa saja bacaan-bacaan tajwid yang ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Dan yang ketiga adalah manfaat berpikir kritis. Dan yang terakhir nanti seperti biasa kita akan absen nama di komentar, nama lengkap. Kalian absen tulis nama lengkap. Kemudian kalian nama lengkap, absen, dan sebutkan contoh menerapkan perilaku mulia berpikir kritis. Itu ya. Kita lanjut. Definisi berpikir kritis. Sebelum kita menganalisis dan membaca Quran surat Ali Imran, kita lihat dulu definisi berpikir kritis. Teman-teman semuanya, kita biasa mendengar kata kritis ini sering ya, kita misalkan, oh anak itu orangnya kritis, sering mempertanyakan sesuatu, atau dia peka, dia selalu ingin tahu. Misalkan ketika di dalam kelas dia sering bertanya kepada guru, kemudian sering mengkritisi, misalkan ada guru yang telat masuknya, seperti itu ya. Jadi berpikir kritis ini adalah cara berpikir yang dia selalu ingin tahu. Itu yang kita tahu selama ini. Namun kita lihat definisi tentang berpikir kritis yang disampaikan oleh Mustaji, yang memberikan definisi bahwa berpikir kritis adalah, kita lihat di sini dulu. Berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Contohnya adalah kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan membuat ramalan, yaitu membuat prediksi tentang suatu masalah, seperti memperkirakan apa yang akan terjadi besok berdasarkan analisis terhadap kondisi yang ada pada hari ini. Jadi berpikir kritis ini adalah secara beralasan, ada alasannya gitu. Kemudian reflektif dengan membuat pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau yang dilakukan. Ini menurut Mustaji.
Kaitannya dengan pembelajaran PAI pada hari ini adalah untuk membuka nurani kita, yaitu tentang bagaimana kita berpikir kritis tentang ciptaan-ciptaan Allah, tentang alam semesta yang ada di muka bumi ini, untuk membuka hati kita, nurani kita. Itu kaitannya dengan pendidikan agama Islam pada bab 3 kali ini. Baiklah, kita lanjut ya. Kita bisa lihat di sini, teman-teman bisa lihat. Kita bisa renungkan dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Yang artinya, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Al-ayah. Jadi di sini kita diberikan suguhan oleh Allah melalui Al-Quran, bagaimana kita diperintahkan untuk berpikir kritis. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana bumi dihamparkan, kemudian bagaimana gunung-gunung ditancapkan untuk menjadi tiang. Itu yang harus difikirkan oleh kita. Maka ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa tatafakkaru al-makhluk wala tatafakkaru al-khaliq. Berfikirlah kalian tentang makhluk, tentang ciptaan Allah, dan jangan berpikir tentang zat Allah. Kalau kita ingin mengetahui Allah itu seperti apa, maka berpikirlah dengan melihat ciptaannya, bukan tentang zat Allahnya. Ini yang dilarang. Jangan sampai kita memikirkan bagaimana sih bentuk Allah ini, bagaimana sih Allah ini kesehariannya seperti apa. Pikiran-pikiran seperti itu yang dilarang. Kita disuruh untuk merenungkan al-makhluk, ciptaan Allah, dan wala tatafakkaru al-khaliq, dan janganlah kalian berpikir tentang al-khaliq, tentang yang menciptakan. Yang pasti Allah mempunyai sifat yaitu mukhalafatul lil hawadisi. Allah berbeda dengan al-hawadisi, makhluknya. Makhluk al-hawadis itu sama. Jadi Allah itu berbeda dengan yang diciptakannya. Itu yang jadi prinsip utama. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Baiklah, mari kita baca surat Ali Imran ayat 190 dan 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Shadaqallahul azim. Kalau kita lihat di sini bahwa ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Artinya dengan kita memikirkan bagaimana langit ini diciptakan, bumi ini diciptakan, kemudian secara sainsnya bagaimana,
ada teori Big Bang, berbagai macam teori yang dikemukakan oleh manusia. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Artinya, ketika seseorang itu memikirkan makhluk ciptaan Allah, bagaimana fenomena alam ini terjadi, pasti dia akan menemui tanda-tanda kebesaran Allah. Artinya apa? Pasti dia akan tahu ada yang menciptakan, ada Tuhan, ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita analogikan secara sederhana, misalkan di dalam suatu ruangan, kemudian ada nasi goreng di situ. Nasi goreng yang sudah jadi ya, lengkap dengan telurnya, kemudian kerupuknya. Kita masuk ke dalam ruangan itu. Tiba-tiba ada nasi goreng di situ. Apa yang kita pikirkan? Kok bisa ada nasi goreng di sini? Siapa yang buat? Siapa yang bikin? Siapa yang menggoreng? Itu kan. Tidak mungkin nasi goreng itu serta-merta ada di situ tanpa ada yang membuat. Itu sederhana sekali. Maka ketika kita memikirkan pergantian malam siang, kemudian penciptaan langit, bumi, bagaimana bintang, matahari berada di atas tanpa ada tiangnya, tanpa ada dia di atas dengan begitu besarnya, tanpa ada tiang, tanpa ada tali yang menggantung. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Kemudian yaitu orang-orang berakal itu yang seperti apa? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata. Artinya adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun dan dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Mereka selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, mengingat Allah seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi yang perlu diperhatikan, saya tekankan di sini adalah kita tidak bisa hanya berpikir kritis saja, kemudian tanpa disertai rasa iman, rasa mengingat Allah. Ini yang berbahaya. Artinya dia berpikir kritis terhadap alam ini, bukan malah untuk membuka hati nuraninya, akan tetapi menambah kesombongannya. Ini yang sangat berbahaya. Berpikir kritis di sini adalah tatafakkaru al-makhluk, untuk lita'arufu, untuk mengenal Tuhannya. Ketika kita sudah mengenal Allah, maka insya Allah dengan berpikir kritis terhadap alam ini, insya Allah akan semakin dekat dengan Allah. Teman-teman semuanya yang berbahagia, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita analisis bagaimana hukum-hukum tajwid yang ada dalam surat Ali Imran tadi. Yang pertama, lafaz khalqis samawat, ya perhatiin ya, adalah idgham syamsiyah atau al syamsiyah. Kenapa dikatakan al syamsiyah? Karena alasannya alif lam diikuti huruf sin. Ini alif lam diikuti khalqis samawat, as-samawat. Jadi dia alif lamnya itu tidak dibunyikan langsung ke huruf sin. Khalqis samawat syamsiyah. Jadi disamarkan gitu. Ini kebalikannya dengan yang di bawahnya, coba. Wal ard. Ini ada huruf lam, alif lam diikuti huruf hamzah. Wal ard. Alnya itu jelas, izhar qamariyah atau al qamariyah. Kemudian yang ketiga, qiyaman wa qu'uda atau wa qu'uda, ini kalau berhenti, wa qu'udan kalau lanjut. Ini adalah idgham bi gunnah. Apa alasannya? Tanwin, mana tanwin? Ini tanwin.
diikuti huruf waw. Jadi dibacanya adalah idgham bi ghunna dengan dengung. Mau, jadi dengung. Huruf idgham bi ghunna ada berapa? 4. Salah satunya adalah waw. 3-nya lagi adalah ya, nun, mim, waw. Jadi huruf idgham bi ghunna ada 4. Ketika tanwin atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, ya, nun, mim, waw, maka dia dinamakan idgham bi ghunna. Yang keempat, lihat kolom keempat, junubihim mad tabi'i. Dhamma, mana dhamma? Nun, ini dhamma. Diikuti huruf waw mati atau sukun. Junubihim. Jadi hurufnya mad tabi'i, dinamakan hukum bacaan mad tabi'i. Panjang ya, junubihim, bukan junubihim, bukan, karena ini mad artinya panjang. Junubihim. Yang kelima, kita lihat khalaqta, qalqalah sughra, hukum bacaannya. Apa yang dinamakan qalqalah sughra itu? Yaitu hurufnya dibaca memantul. Kenapa? Huruf qaf sukun di tengah kata. Ada kubro, ada sughra. Kita kenal sughra dulu aja, nanti kubronya. Khalaqta, qaf, huruf qaf sukun. Khalaqta hadza batila. Qafnya memantul, bukan khalaqta, tapi khalaqta, itu ya. Dan yang terakhir adalah adzabannar. Mad arid lisukun. Mad tabi'i diikuti huruf hidup dibaca waqaf. Ini mad tabi'i, ya kan? Ada fathah, kemudian ada alif, diikuti huruf hidup dibaca waqaf. Ada ro. Adzabannar, jadi dibaca panjang. Mad artinya panjang. Adzabannar. Itu ya teman-teman. Ini adalah analisis bacaan tajwid Quran surat Ali Imran ayat 190. Teman-teman insya Allah dalam keadaan berbahagia. Itulah materi bab 3 pada hari ini yang mudah-mudahan insya Allah kita semua bisa mengambil pelajaran manfaat dari bab 3 ini, yaitu menghidupkan hati nurani ini dengan berpikir kritis. Artinya kita memikirkan tentang makhluk, bukan memikirkan tentang Al-Khaliq. Dengan tujuan apa? Untuk mengenal Allah, untuk memahami bahwa tanda-tanda kebesaran Allah itu ada di alam semesta ini. Begitu ya. Dan jangan lupa tugasnya, sebutkan nama, kemudian tulis komentar, dan sebutkan apa saja. Sebutkan salah satu contoh perilaku mulia dalam berpikir kritis, manfaat berpikir kritis. Itu ya. Silahkan lihat di buku juga ada di bab 3. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.